Ya, halo. Kembali lagi bersama Agus Imandharma YouTube channel di sini ya. Channel yang mereview seputar asuransi, desain, gadget, teknologi, fotografi, videografi, traveling, kuliner, sepeda, dan hobi ya. Nah, di konten kali ini giliran saya yang akan ditanya oleh viewer dari beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan teman-teman ya. Yang ditanyakan di kolom komentar viewer mengenai perkontenan saya nih teman-teman. Ya. Oke, kita langsung aja ya. Silahkan pertanyaannya. Gear ya, gear yang dipakai saya, ya yang udah pasti kamera ya. Di sini saya menggunakan kamera mirrorless dari Nikon Z50 atau Z50 dengan lensa kit ya 16-50 mm ya. Kalau di sini mic saya menggunakan mic wireless dari Saramonic Blink 500 B2 ya, dengan satu receiver dan 2 transmitter teman-teman ya. Lalu di sini saya suka pakai teleprompter juga ya. Teleprompter di sini yang saya gunakan itu dari DashView T2 teleprompter. Tapi teman-teman, kalau teleprompter ini tergantung kondisinya ya, tergantung kondisi nih penggunaannya. Karena ada beberapa yang memang harus menggunakan teleprompter, dan ada juga yang tanpa menggunakan teleprompter sama sekali. Seperti contoh nih, yang wajib menggunakan teleprompter itu seperti konten saya yang menjelaskan perihal ketentuan umum dan ketentuan khusus polis asuransi ya. Nah, karena saya juga berkecimpung di bisnis insurance, jadi hal tersebut saya pikir nggak boleh sampai salah penyampaian teman-teman. Jadi, saya wajib pakai teleprompter, ya. Dan nggak mungkin juga kan saya hafal segitu banyak, betul nggak? Nah, selain itu, saya sama sekali tidak pakai alias spontan, tanpa teleprompter. Seperti video unboxing, ya, yang saya punya, terus, atau review tempat kuliner, itu dilakukan secara spontanitas saja, ya. Terus, di sini, gimbal saya menggunakan gimbal atau stabilizer ya. Saya menggunakan merek dari Zhiyun ya, Kren M2 yang 3 axis ya, yang 3 axis. Lalu di sini lampu ruangan saya menggunakan itu Godox ya, SL60, satu set berikut softbox dan tripodnya tentunya ya. Lalu tripod yang saya gunakan ini ada 2 teman-teman ya, yaitu yang satu nih Photo Pro ProGear X Go Carbon, dan satu lagi tripod Excel. Udah sih, cuman itu aja. Aplikasi. Kalau aplikasi yang biasa saya gunakan untuk mengedit sehari-hari ada 4 aplikasi aja sih. Yang pertama Adobe Premiere Pro udah pasti ya, yang versi 2020. Terus kadang saya pakai DaVinci Resolve juga yang 17 ya, DaVinci Resolve 17. Kalau memang kondisinya ada warna yang harus di-adjust atau di color grading teman-teman ya. Terus Adobe After Effects ya, buat desain footage pendek gitu ya, atau template-template yang sifatnya butuh animasi teman-teman ya. Di tengah chapternya itu kan biasanya ada animasi. Nah, sama yang terakhir, Adobe Photoshop udah pasti ya, Adobe Photoshop untuk mendesain thumbnail atau cover kontennya. Ya. Udah sih, aplikasinya cuma 4 itu aja paling ya. Kalau engine ya. Kalau engine di sini saya menggunakan PC rakitan, teman-teman. Rakitan sendiri ya, saya ngerakit sendiri. Jadi kalau rakitan itu saya senangnya speknya bisa disesuai dengan keinginan kita.
ya. Ya kalau speknya yang saya gunakan ini di belakang ini micro ATX ya teman-teman ya. Karena saya suka dibawa kemana-mana juga ya. Itu speknya saya menggunakan prosesor Intel Core i9, Core i9 ya, 10900 yang generasi ke-10 nih masih ya, 10900F ya. Jadi kalau 10900F itu belakangnya F itu berarti nggak ada GPU di prosesornya. Jadi GPU-nya nggak ada ya, terpisah. Terus ya, itu Comet Lake ya, 2,81 GHz yang Intel ini Core i9. Terus RAM-nya pakai Kingston HyperX Fury itu 32 GB ya, DDR4 3200 speednya, 3200 MHz. Terus Mobo saya pakai Gigabyte Z490i ya, Aorus Ultra yang mini ITX ya. Jadi biar disesuaikan dengan casingnya ya. Terus graphic card saya pakai MSI GeForce GTX 1650 Super Ventus XS OC 4 GB GDDR6 teman-teman ya, dengan CUDA core-nya sekitar 1280 unit ya. Terus storage di sini saya pakai Adata XPG SX8200 Pro ya, yang 1 TB ya untuk sistem, dan selebihnya saya pakai SSD yang non NVMe ya. Di sini yang untuk sistemnya pakai itu Adata tadi yang 1 TB ya, SX8200 Pro. SSD NVMe M.2 PCIe ya, yang Gen 3 ya. Itu yang read-nya bisa sampai 3500 Mbps, write-nya 3000 Mbps ya. Power supply di sini saya pakai Cooler Master teman-teman ya, Cooler Master MWE Gold 550 yang 80 plus gold ya, yang full modular ya, full modular. Terus case di sini saya pakai Cooler Master ya, master case H100 teman-teman ya. Keyboard di sini saya pakai Logitech MX Key ya, ini MX Key mini nih, karena ada MX Key yang full ya master. Ini saya MX Key mini biar disesuaikan dengan setup saya ya gitu. Mouse-nya di sini saya pakai mouse Logitech ya, MX Master 3 wireless ini sama ya. Udah pernah ada reviewnya ya di atas ya. MX Master 3 wireless. Terus monitor saya pakai LG ya, LED monitor di sini yang 32 in ya. Ini tipenya LM550. Ini monitor bisa sekaligus TV teman-teman ya. Ini monitor bisa sekaligus TV ya. Terus ini speaker monitor, untuk monitor suara saya pakai Bose ya. Itu Bose Companion 2, Bose Companion 2 series 3 ya. Multimedia speaker system ya. Jadi tadi nanya harga ya. Total ya. Kalau total sih kurang lebih ya sekitar ini habis semua buat desain ini, buat edit ya 32.050.000 kurang lebih ya, sekitar segitulah. Tergantung ya, buat konten apa dulu nih ya. Kalau cuman buat konten seputar medsos seperti halnya Facebook, Instagram, TikTok aja sih, itu cukup pakai kamera smartphone teman-teman. Ya, saya juga kadang suka, cuman nggak serius ya kalau di medsos, saya kurang kayak di Facebook, Instagram, TikTok kurang ya. Saya lebih fokusnya ke YouTube ya. Tapi kalau untuk konten serius di YouTube, wajib pakai video kamera bener teman-teman ya. Karena kenapa? Kualitas warna dan saturasi kamera bener dengan kamera smartphone itu sangat jauh berbeda ya. Ada yang bilang sama, beda tetap. Saya udah berapa kali adjust warna ya di color grading menggunakan ini ya, DaVinci Resolve, beda tetap teman ya, beda ya. Jadi kalau saya pribadi untuk YouTube selalu pakai kamera teman-teman, kamera benar ya. Kalau untuk konten medsos seperti Facebook, Instagram, dan TikTok baru pakai kamera smartphone. Sebenarnya
saya join di YouTube tuh udah lama, teman-teman. Kurang lebih ya 11 tahunan yang lalu. Ya, tepatnya di 12 Maret 2011. Cuman pada waktu itu bikin konten ya iseng-iseng aja. Dan itu sangat amat jarang sekali, ya. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum pernah bikin, ya. Sangat jarang. Jadi kalau dulu saya sering ikut klub sepeda gunung MTB, ya. Jadi kalau kemana explore gitu ya, eksplorasinya, itu saya selalu rekam momen pendek aja. Terus saya upload lah iseng-iseng ke YouTube. Dulu sih nggak fokus seperti 2 tahun belakangan ini, ya. Karena dulu kan saya pikir YouTube itu ya cuman buat nyimpen video aja sih, ya. Belum tahu kalau itu bisa menjadi sumber penghasilan atau sumber income, ya, seperti sekarang-sekarang ini, ya. Nah, jadi saya baru fokus buat konten-konten di YouTube ini ya baru 2 tahun belakangan ini, sejak pandemi sih, baru fokusnya. Tujuan ya? Ya, kalau tujuan sih, ya udah pasti tujuannya ya income ya, karena udah tahu ya, udah tahu lah ya. Nah, terus seneng berbagi informasi aja kepada viewer, supaya menjadi rekomendasi mereka juga, ya. Terus mengembangkan kreativitas konten sendiri, ya, konten pribadi. Terus banyak pengalaman teman-teman dari YouTuber lain, terus pokoknya banyak lagi deh, ya. Karena kan YouTube itu berbagai macam, ya, kontennya apapun ada, gitu. Baik itu otomotif, hobi, kuliner, apapun itu semua ada, teknologi itu semua ada. Seru deh pokoknya. Nah, kenapa konten saya selalu banyak asuransi ya, membahas tentang asuransi? Ya, memang kan saya berkecimpung juga di bisnis asuransi jiwa dan kesehatan ini. Ya, jadi udah pasti akan sering sharing dan membagikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memiliki proteksi diri agar ya secara finansial mereka atau keuangan mereka akan aman apabila terjadi resiko hidup terjadi kepada mereka di kemudian hari, teman-teman. Tujuannya itu aja sih, ya. Selain di asuransi juga saya berkecimpung di bisnis desain properti, teman-teman. Ya, makanya nanti ada konten yang membahas soal desain seputar properti atau bangunan. Tapi itu nanti, teman-teman, karena belum ke-handle sama sekali, terus terang, ya. Karena banyak ini, ya. Terus terang, sekarang sih masih semua serba sendiri, ya. Dari mulai nge-vlog sendiri, ngedit sendiri, upload sendiri, semua ya belum handle. Nanti kemungkinan kalau udah nggak ke-handle, mungkin saya akan hire orang ya untuk editor, untuk videographer saya. Ya. Nah, selebihnya ya seputar kuliner ya. Kuliner ya, fotografi, videografi, teknologi, gadget, dan sebagainya sih. Oke. Buat teman-teman yang ingin juga ya mencoba dunia bisnis ya di dunia YouTube, per-YouTuban ya. Langkah yang awal udah pasti itu satu nih. Harus memiliki akun email di Google Mail atau yang disebut Gmail ya. Itu harus wajib ya. Wajib punya teman-teman. Kalau yang belum memiliki akun di Google ya create dulu ya akunnya. Karena kalau udah punya akun di Google, maka sudah pasti secara otomatis di YouTube sudah ada akunnya, teman-teman. Ya. 2, mulai buat video deh, ya. Pilih konsep video yang mau dibahas. Apa nih? Ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Temanya mau apa? Ya, yang mau dikontenin. 3, mulai invest kamera. Jika mau benar-benar serius di YouTube, ya. Tapi jika belum mampu atau belum ya invest kamera kan lumayan mahal ya. Ya jika belum mampu pakai kamera smartphone aja nggak apa-apa teman-teman. Ya untuk sementara pakai kamera smartphone juga nggak apa-apa. Tapi saran saya sebisa mungkin pakai resolusi minimal Full HD. Ya Full HD itu resolusinya 1920 x 1080p. Ya itu minimal teman-teman. Ya supaya yang nonton juga nggak gampang skip videonya, teman-teman. Ya,
Karena kalau Full HD videonya itu nggak akan di skip karena lebih enak ya. Video kalau resolusinya di bawah Full HD itu nggak banget ditontonnya teman-teman. Saya udah pernah. Apalagi kalau viewernya ya nonton di TV layar yang cukup besar, itu udah pasti hancur banget dan udah di skip biasanya. Ya, jadi hindarilah. Minimal Full HD saran saya. Dan siapin juga tuh memory card yang mumpuni ya buat Full HD gede tuh ya. Micro SD biasanya ya kalau handphone ya. Terus 4, kalau buat pemula yang belum paham tentang ngedit-ngedit video ya, pakai aja aplikasi Wondershare Film Aura. Di smartphone itu user friendly ya kalau buat pemula sih saya bilang. Terus yang kelima ya, udah pastikan punya kuota yang cukup buat upload video hasil editan teman-teman ke YouTube ya. Kalau mau hemat sih upload pakai internet fiber di rumah via jaringan WiFi ya, saran saya sih ya, karena kan kalau namanya upload udah YouTube itu udah bergiga-giga bahkan ya, bahkan bisa ada yang sampai puluhan giga loh teman-teman satu video. Kayak saya aja kan video 4K itu bisa sampai ada yang 60 giga bahkan 100 giga tergantung durasi ya gitu. Itu kan butuh jadi kalau misalnya pakai kuota sih habis itu teman-teman, kalau sedot habis ya. Terus 6, lakukan upload minimal 2 hari sekali teman-teman, secara konsisten terus-menerus ya, supaya cepat menaikkan jumlah subscriber dan jam tayangnya. Karena syarat tuh 2 tuh ya, subscriber dan jam tayang ya. Saran untuk awal-awal buat durasi video singkat aja, antara 5 sampai 10 menit lah ya, supaya traffic viewernya banyak gitu tujuannya. Karena rata-rata durasi tonton itu kebanyakan viewer itu antara 5 sampai 10 menit aja sih kalau untuk video ya. Rata-rata durasi tonton yang paling banyak itu. Kalau saya perhatiin antara 5 sampai 10 menit ya. Terus 7, kejar hingga mencapai 1000 subscriber teman-teman ya. Dan 4000 jam tayang supaya channel YouTube teman-teman bisa dimonetisasi secara otomatis di YouTube. Dan teman-teman sudah memiliki passive income udah pasti dari channel YouTube-nya teman-teman ya. Karena jika sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu nanti di setiap konten video teman-teman akan ada slot iklannya, dan itu yang nanti akan menjadi AdSense-nya teman-teman. Gitu. Oke, sama-sama teman-teman. Semoga konten ini bisa menjawab ya buat teman-teman semua. Seperti biasa ya teman-teman ya, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like, comment, share, dan subscribe tentunya. Yang belum subscribe ya, silakan subscribe. Yang baru tonton video ini, silakan subscribe dulu di bawah, supaya teman-teman dapat info-info terbaru dari konten saya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!